waktu sekolah minggu di udara. Kali ini bareng sama Kak Vita. Hai semuanya, apa kabar? Wah, teman-teman sedang liburan sekolah ya? Dimanapun teman-teman berada, jangan lupa harus tetap beribadah di hari Minggu ya. Dan terus saksikan sekolah minggu di udara sampai selesainya. Oke, semua sudah siap? Kita akan sama-sama memulai di dalam doa. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami, pimpin setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan, dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami setiap harinya. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Oke, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Semangat ya. Teman-teman, kita naikkan pujian dulu bersama-sama ya. Shalom adik-adik semua yang cantik dan ganteng nih. Jumpa kembali dengan Kak Ria di Sekolah Minggu di Udara kali ini. Apa kabar? Kakak berharap semuanya sehat-sehat ya. Wah, puji Tuhan. Kali ini siap untuk belajar, mendengarkan firman Tuhan? Siap dong, hebat. Yuk, kita mau nyiapkan hati kita mau lipat tangan, tundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Yuk. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau telah memberikan kepada kami hari ini yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Akan memberkati kami dengan firman Tuhan sehingga kami boleh belajar dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dipenuhi dengan Roh Kudus, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami lewat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau menerima dengan sukacita
berita sukacita daripada Tuhan, firman Tuhan yang diberikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa. Semangat ya adik-adik ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu ini kakak akan bercerita untuk adik-adik firman Tuhan yang kita ambil dari kisah seorang raja. Nah, rajanya ini raja dari Yehuda yang bernama Raja Ahaz. Ya, nah kita melihatnya dari kitab di firman Tuhan 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai 8, 17 sampai 19, ada banyak nih, 1 sampai 19, 20 ayatnya 1 sampai 11 ya. Nah, Raja Ahaz ini mempunyai anak-anak. Salah satunya bernama Hizkia. Hizkia ini mengasihi ayahnya. Ya, seperti yang teman-teman baca di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 8. Setelah Raja Ahaz meninggal dunia, anaknya ini yang namanya Hizkia ini diangkat menjadi raja menggantikan Raja Ahaz. Waktu itu Hizkia berusia 25 tahun saat diangkat menjadi raja. Tetapi Hizkia berpikir, aku mengasihi Allah dan aku mau hidupku mentaati dan menyembah apa yang diperintahkan oleh Allah, aku mau lakukan. Nah, dengan pemikiran seperti itu, Raja Hizkia membuktikannya. Dengan apa adik-adik? Dengan apa dia membuktikannya adik-adik? Ia mentaati Allah dengan mengikuti perintah Tuhan Allah, yaitu apa? Jangan menyembah patung. Jangan menyembah Allah lain ya. Hal pertama yang ia lakukan sebagai raja yaitu dia hancurkan semua patung-patung berhala yang disembah oleh ayahnya. Ya. Ia juga merobohkan mezbah-mezbah yang didirikan sebagai penyembahan berhala. Biasanya ditaruh di bukit-bukit atau di bawah pohon ya. Dihancurkan juga oleh Raja Hizkia ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Siapa yang ingat ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu apa? Adik-adik ingat? Jadi Musa membuat satu ular tembaga diperintahkan oleh Allah untuk menyembuhkan. Waktu itu bangsa Israel lagi mengembara di gurun dan digigit ular. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga itu. Pada saat bangsa Israel yang digigit oleh ular melihat patung ular tembaga itu, dia menjadi sembuh. Sayangnya keadaan itu diperlakukan oleh bangsa Israel seolah-olah yang menyembuhkan sekarang adalah patung ular tembaga itu. Sehingga ular tembaga itu pada saat Raja Hizkia bertahta, ular itu masih disembah, patung ular itu masih disembah. Nah, Raja Hizkia menghancurkannya karena dia melihat patung ini adalah benda mati yang tidak layak untuk disembah sebagai Allah yang hidup, Allah yang benar ya. Jadi ia menyuruh para imam orang Lewi untuk membersihkan bait Allah di Yerusalem, menyiapkan perjamuan Paskah bagi semua orang Israel. Nah, tidak semua dari bangsa Israel mau ke kota Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Mereka masih terus menyembah berhala begitu. Ya, patung-patung berhala itu yang di bukit-bukit, di pohon-pohon. Karena ya mereka sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Dan itu tetap mereka mau lakukan. Tapi ada orang-orang di antara bangsa Israel yang tetap setia menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang benar. Nah, dengan senang hati orang-orang tersebut mau kembali ke Yerusalem untuk menyembah Allah di bait sucinya. Nah, sebelum Raja Hizkia menjadi raja, ada
raja yang dari daerah Asyur menguasai seluruh daerah Yudea. Rakyat Yehuda harus membayar pajak yang cukup besar dan memberatkan bagi mereka kepada Raja Asyur ini, adik-adik. Tapi Hizkia menolak untuk membayar pajak dengan cara memberi uang kepada raja yang jahat, Raja Asyur itu. Dan raja ini nggak percaya kepada Tuhan Allah yang benar. Tetapi Raja Asyur ini mencoba memaksa Raja Hizkia untuk membayar pajak kepada dirinya. Kalau nggak mau membayar pajak, dia berkata akan mengajak perang dengan rakyat Yehuda. Ya, dengan Raja Hizkia itu tentunya. Nah, rakyat Asyur, kerajaan Asyur ini mempunyai tentara yang besar. Jumlahnya banyak, lebih besar dan lebih kuat-kuat daripada tentara-tentara yang ada di rakyat Yehuda. Sedangkan Raja Hizkia berpikir-pikir, waduh, saya memiliki tentara yang cuma sedikit. Tentara saya juga nggak kuat, gimana ya ini? Gitu. Apa lebih baik kita rakyat Yehuda membayar pajak aja kepada Raja Asyur supaya kita tidak usah berperang kepada kerajaan Asyur ini. Nah, jadi Raja Hizkia berpikir, apa yang harus saya lakukan ya? Nah, karena Raja Hizkia ini takut menghadapi kekuatan dan kehebatan dari Raja Asyur. Dalam kebimbangan hatinya, ketakutan hatinya ini, Raja Hizkia segera pergi ke Bait Suci di Yerusalem dan memohon kepada Allah untuk menolong umat Israel, umat Yehuda ini keluar dari tekanan dan ancaman Raja Asyur. Allah berkata kepada Raja Hizkia untuk mengirimkan beberapa tua-tua untuk berbicara kepada Nabi Yesaya. Nah, pada zaman Raja Hizkia ini bertahta, ada seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk berbicara kepada rakyat Yehuda, yaitu namanya Yesaya. Ya, Nabi Yesaya ini akhirnya datang dan berkata kepada Raja Hizkia, Raja Asyur tidak akan masuk ke dalam istanamu di Yerusalem. Raja Asyur akan dibunuh dan tentaranya akan kembali ke negerinya. Semua yang dikatakan Nabi Yesaya diterima oleh Raja Hizkia dan ternyata terjadi persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Karena perkataan itu keluar dari perkataan Allah sendiri yang diberikan kepada Nabi Yesaya ya adik-adik ya. Nah, karena Raja Asyur itu akhirnya tidak bisa masuk ke dalam istana Yerusalem bahkan mati. Nah, kerajaan itu tidak jadi berperang melawan Raja Hizkia. Kerajaan Asyur itu tidak jadi berperang melawan Raja Hizkia. Karena Allah mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh Raja Hizkia di baitnya. Luar biasa ya adik-adik ya. Allah kita mendengar ya dan menolong kita. Beberapa waktu kemudian Raja Hizkia jatuh sakit. Dia terkena barah. Ya, luka-luka di seluruh badannya yang menyakitkan. Sakit sekali, lukanya banyak. Lalu Nabi Yesaya datang mengunjungi Raja Hizkia. Nabi Yesaya berkata kepada raja, engkau akan mati karena penyakit yang engkau derita sekarang ini. Waduh, siapa yang gak sedih ya dengar kamu akan mati karena sakit ya? Adik-adik sedih kan ya? Nah, karena kesedihannya itu, wah,
Raja Hizkia nangis. Dan dia berdoa kepada Tuhan, aduh Tuhan, saya tidak mau mati seperti ini, saya nggak mau mati sekarang. Bagaimana dengan kehidupan rakyat Yehuda? Nanti kerajaan bisa morat-marit nih, semuanya terbengkalai. Tuhan tolong, jangan saya mati sekarang. Nah, dia menangis sejadi-jadinya seperti itu. Nah, Allah kita Allah yang baik, Allah yang mendengar doa anak-anaknya. Benar kan adik-adik ya? Allah berbicara kembali melalui Nabi Yesaya. Allah mengatakan, pergi katakan kepada Hizkia bahwa dalam 3 hari ia akan sembuh kembali dan akan hidup selama 15 tahun lagi. Perkataan itu ditambah dengan satu bukti pernyataan. Pada saat itu, pada saat Yesaya berkata kepada Raja Hizkia, Tuhan memberitahukan bahwa ada tanda yang diberikan, lihat kepada sundial atau alat pelihat waktu pada waktu itu ya, seperti gambar yang akan terlihat ini. Menunjukkan waktu itu akan dimundurkan sama Tuhan 10 angka. Itu yang menjadi tanda bahwa janji ini akan digenapi. Raja Hizkia akan ditambahkan 15 tahun lagi umurnya oleh Tuhan. Dan sungguh benar, gimana caranya? Waktu tiba-tiba mundur 10 jam melalui sundial itu. Tetapi Tuhan adalah Allah yang luar biasa berkuasa, menguasai seluruh apa yang ada di atas langit, ada yang di bumi dan di bawah bumi. Dan dia berkuasa untuk memundurkan bayangan matahari tersebut sehingga benar-benar terjadi 10 langkah bayangan matahari mundur. Itu yang menjadi tandanya. Dan Raja Hizkia benar-benar ditambahkan umurnya 15 tahun lagi dari sejak dia mengalami kesakitan tersebut. Wah, mendengar ucapan Nabi Yesaya ini, hati Raja Hizkia menjadi sangat senang ya. Senang dong ya, wah saya gak jadi mati. Nah, dengan sukacita dia memuji Allah. Tuhan terima kasih, Allah Bapakku terima kasih ya. Karena tanda yang diberikan oleh Allah itu betul-betul menyadarkan Hizkia bahwa Allah pasti menggenapi firman-Nya yang sudah ia sampaikan melalui Nabi Yesaya. Ya. Dalam 3 hari ia akan menjadi sembuh dan ia akan masuk ke bait Allah untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Wow, luar biasa ya. Hebat sekali Allah kita ini. Nah adik-adik, sesuai janji Allah kepada Raja Hizkia, ia memperkuat kerajaannya selama 15 tahun ini. Tetapi di dalam 15 tahun, Allah memberikan waktu hidup lebih lama. Raja Hizkia tidak memakai waktu yang diberikan Tuhan ini dengan baik. Dia malah berubah hati. Semakin dia diberkati, semakin dia menjadi kaya dalam 15 tahun itu. Ternyata hatinya menjadi sombong. Dia lupa kalau yang memberkati kerajaannya itu adalah Allah sendiri. Dia lupa yang memperpanjang umur 15 tahun adalah Allah sendiri. Nah, tetapi Allah kita itu Allah yang baik. Dia masih datang melalui nabinya untuk menegur Raja Hizkia ini supaya dia kembali menjadi rendah hati. Nah, karena Hizkia adalah raja yang baik dan mengasihi Allah dengan sepenuh hatinya, mentaati perintah-perintah Allah, nah, tidak ada raja seperti Hizkia yang hidupnya dekat kepada Allah dan yang mau mentaati perintah-perintahnya. Demikian juga kita sebagai anak-anaknya
kita harus mengasihi dan mentaati Allah dengan segenap hati kita. Agar setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Nah, selain itu, Allah juga akan memberkati semua pekerjaan yang kita lakukan, memberkati sekolah kita, memberkati kegiatan-kegiatan kita yang lain di luar sekolah, memberkati kegiatan-kegiatan kita di rumah, ya. Semua apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan kalau kita mentaati dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa di antara adik-adik yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Aku mau, ya. Siapa yang mau menaati perintah-perintah Tuhan dengan segenap hati? Siapa? Luar biasa, semua mau ya, hebat. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalannya berasal dari Amsal 29 ayat 25b. Amsal 29 ayat 25b. Siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Gampang ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Kita mau menutup firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita pada hari ini dengan doa. Yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah diajarkan pada saat kami mengasihi, pada saat kami menaati perintah Tuhan, Allah terlebih lagi mengasihi kami, terlebih lagi memberkati kami, terlebih lagi melindungi kami daripada segala apapun yang terjadi di dalam dunia kami sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, yang mendengarkan semua doa-doa kami, yang mendengarkan permintaan tolong kami. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Bapa, kami mau terus mengasihi Engkau, kami mau terus menaati Engkau, kami ingin menjadi anak-anak yang baik, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Terima kasih ya Bapa, tolong kami untuk melakukan apa yang Engkau inginkan bagi kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Ya, adik-adik terus ya melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan bosan-bosan. Kita harus terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ibadah kita sampai di sini dulu. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua. Kita kembali minggu depan dalam sekolah minggu di udara. God bless you.